Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Guevani dari kelas 10 IPA 1. Saya akan menjelaskan materi bab 5 tentang virus. Virus itu merupakan benda subseluler karena virus mempunyai ukuran tubuh yang sangat kecil. Virus mempunyai ukuran lebih kecil dari bakteri yang paling kecil. Ukurannya hanya berkisar sekitar 10-300 nanometer. Virus terkecil hanya memiliki diameter sekitar 20 nanometer, bahkan ukurannya lebih kecil dari ukuran ribosom. Virus tidak dapat diamati dengan menggunakan mikroskop cahaya, melainkan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Struktur tubuh virus hanya terdiri atas bahan inti asam nukleat, yaitu deoksiribonukleic acid atau disebut dengan DNA, dan ribonukleic acid yang disebut dengan RNA. Bahan tersebut terbungkus di dalam suatu lapisan pelindung yang tersusun atas molekul protein yang disebut dengan kapsid. Setiap subkulit protein yang menyusun kapsid disebut dengan kapsomer. Kapsid paling kompleks ditemukan pada bakteriofag atau fage. Bakteriofag adalah virus yang menginfeksi bakteri, misalnya bakteri Escherichia coli yang hidup di usus besar manusia. Sifat virus hanya dapat menginfeksi dan parasit pada jenis inang tertentu. Jenis inang yang dapat diinfeksi oleh virus disebut dengan kisaran inang. Pengklasifikasian virus tidak mengikuti sistem yang dibuat oleh Linnaeus, melainkan mengikuti sistem yang dibuat oleh suatu lembaga yang disebut dengan ICTV atau The International Committee on Taxonomy of Virus. ICTV mengklasifikasikan virus ke dalam 4 takson, yaitu ordo, famili, genus, dan spesies. Penggolongan virus dapat didasarkan pada kandungan asam nukleatnya. Asam nukleat adalah senyawa yang berfungsi sebagai pembawa sifat. Nukleat dibedakan menjadi 2, yaitu DNA dan RNA. Virus bereproduksi dengan menggunakan sel inang di dalam sel inang. Asam nukleat virus tersebut dapat memerintahkan sel inang untuk membuat salinan atau replikasi asam nukleat virus. Cara reproduksi virus dikenal dengan proliferasi. Tahap-tahap selama prolifera adalah adsorpsi atau fase penempelan pada sel inang, injeksi atau fase memasukkan asam nukleat, kemudian ada sintetis atau fase pembentukan, perakitan, dan lisis atau fase pemecahan sel inang. Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut, cara reproduksi pada virus dapat dikelompokkan atau dibedakan menjadi 2, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Yang pertama ada daur litik. Daur litik adalah siklus reproduksi pada virus yang pada akhirnya menghancurkan sel inang. Terdapat beberapa fase pada daur litik, yaitu fase adsorpsi, kemudian ada fase sintetis, fase perakitan, dan fase lisis. Yang kedua ada daur lisogenik, itu ketika DNA atau DNA fake berada di dalam sel bakteri. DNA fake akan menyusup ke dalam DNA bakteri. Agar dapat menyusup ke DNA bakteri, DNA fake harus memutus DNA bakteri. Pada umumnya, virus sangat merugikan karena virus itu bersifat patogen, akan tetapi ada juga virus yang bermanfaat bagi manusia.
Manfaat virus bagi manusia adalah virus itu dapat digunakan untuk memproduksi vaksin, memproduksi feron, dan memproduksi antitoksin. Selain bermanfaat, ada juga virus yang berbahaya atau merugikan. Contohnya itu ada virus-virus itu dapat menyerang hewan seperti rabies, tatelo atau pampar ayam, dan lain-lain. Selain virus juga dapat menyerang hewan, virus juga dapat menyerang tumbuhan seperti penyakit mosaik, penyakit kardil pada padi, dan lain-lain. Selain menyerang hewan dan tumbuhan, virus juga dapat menyerang manusia seperti influenza, cacar, hepatitis, polio, demam berdarah, dan lain-lain. Pencegahan virus penyakit dari infeksi virus dapat dilakukan dengan cara menjauhi penderita penyakit yang mudah menular melalui kontak secara langsung seperti flu, cacar air, atau lain sebagainya. Memakai masker, kemudian mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, kemudian menghindari kontak dengan binatang yang mungkin membawa penyakit berbahaya untuk kita, kemudian menjaga kebersihan dan kesehatan hewan peliharaan, dan lain-lain. Tindakan dan upaya lainnya yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit infeksi virus itu adalah dengan vaksinasi.